الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين بلغه الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والمجاهدين الطاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقول الله جل وعلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين ويا أيها الزمرة المؤمنين أسعدكم الله حياتكم. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di hari Jumat yang mulia ini, dan di bulan Dzulqa'dah yang mulia ini, dan di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, takwa menjauhi, menanggalkan larangan-larangan Allah dan menjalankan setiap yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwalah kita semua berhak untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan kesuksesan yang abadi di dunia ini sampai kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat-salawat yang selalu kita dawamkan melalui lisan kita dan amalan-amalan sunnah yang selalu kita hidupkan dalam keseharian kita, kelak di yaumul mahsyar nanti kita dikumpulkan oleh Allah di bawah golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham disebutkan bahwa salah satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah yaitu terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 628 Masehi atau tahun 6 Hijriah, sekitar 1.400 kaum muslimin yang dipimpin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mengetahui kehadiran kaum muslimin ke kota Mekah, orang-orang Quraisy pun bersiaga penuh melihat situasi yang tidak kondusif
Rasulullah mencoba menempuh jalur diplomasi, bukan jalur militer, bukan jalur peperangan, untuk menghindari pertumpahan darah. Bagaimanapun, kota Mekkah adalah tempat suci yang harus dijaga kehormatannya. Kota Mekkah, tanah suci yang harus dijaga kemuliaannya. Jalur diplomasi adalah kesepakatan damai yang tertuang dalam perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini antara lain berisi bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berdamai selama 10 tahun. Kaum muslimin harus kembali ke kota Madinah dan baru pada tahun berikutnya boleh kembali ke kota Mekkah untuk berhaji ataupun berumrah. Rasulullah bersama para sahabat memang tertunda tidak bisa melaksanakan haji di tahun itu. Akan tetapi terdapat hikmah yang sangat luar biasa dalam peristiwa ini. Kaum muslimin sangat dirugikan, akan tetapi terdapat keuntungan besar, kemenangan agung yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Hikmah yang pertama dari perjanjian Hudaybiyah yaitu keteladanan sikap, komitmen baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian Hudaybiyah yang secara sepintas sangat merugikan kaum muslimin, akan tetapi Rasulullah tetap menyetujuinya karena beliau ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan komitmen dan umat Islam adalah orang-orang yang berkomitmen. Seorang muslim yang apabila sudah terikat dengan sebuah akad ataupun perjanjian, maka pantang baginya untuk berkhianat. Bahkan di saat dikhianati sekalipun, seorang muslim tidak boleh membalas mengkhianati. Ia tidak membalas air tuba dengan tuba yang serupa, tidak berkhianat dan mengkhianati dan lain sebagainya. Karena seorang muslim tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi, "Addil amanata ila man tamanaka wala takhun man khanaka." Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Rasulullah adalah suri teladan. Beliau adalah pribadi yang sangat komitmen. Sebab itu, bagi kita umatnya, marilah kita tumbuhkan sikap komitmen ini dalam diri kita masing-masing. Jadilah pribadi komitmen kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun kita bersepakat dan mengadakan perjanjian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Hikmah yang kedua yaitu keteladanan Rasulullah mengedepankan perdamaian daripada peperangan. Yang secara logika, poin-poin dalam perjanjian Hudaybiyah dan penghapusan Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat Bismika Allahumma dan kalimat Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad bin Abdullah lebih memihak pada kafir Quraisy dan merupakan kekalahan diplomatis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelemahan lain dari sisi substansi yang menurut para sahabat terdapat materi yang tidak adil, karena apabila orang kafir Quraisy yang menyeberang batas wilayah Muslim di kota Madinah, maka segera dibebaskan. Sedangkan jika yang melanggar batas umat Islam, ada penduduk kota Mekkah yang memeluk Islam dan menyeberang ke kota Madinah, maka orang itu harus dikembalikan ke kota Mekkah. Isi perjanjian ini pun disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal secara logika hal ini merugikan, sangat merugikan umat Islam. Akan tetapi kenyataan justru perjanjian Hudaybiyah menjadi perbincangan luas di Jazirah Arab tentang kelembutan, tentang keramahan, tentang kesopanan dan sikap mendahulukan perdamaian yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian ini telah mengangkat citra dan martabat Islam
dan banyak menuai simpati, dan sebaliknya kaum Quraisy banyak menerima cibiran dari berbagai kabilah. Perjanjian ini telah memberikan nuansa baru bagi bangsa Arab yang gemar berperang. Selama 2 tahun gencatan senjata, jumlah mu'allaf jauh lebih besar daripada masa peperangan. Nabi pulang dari perjanjian Hudaybiyah hanya membawa 1.400 pasukan. 2 tahun kemudian, ketika penduduk Mekah mengingkari perjanjian, Nabi membawa pasukan 10.000 pasukan. Inilah kemenangan yang sangat nyata seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Perdamaian adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Gencatan senjata adalah kemenangan nyata dan bukti keberhasilan terbesar umat Islam dalam sejarah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Hikmah yang ketiga, yaitu kemuliaan dan ketaatan sahabat terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendahulukan syariat daripada logika. Salah satu sahabat Rasulullah yang tidak setuju dengan keputusan perdamaian yang disetujui oleh Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Umar menyatakan ketidaksetujuannya kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Bahkan Umar menganggap bahwa kesetujuan Rasulullah terhadap isi perjanjian Hudaybiyah berarti sama halnya kerelaan menjual agama hanya dengan kehidupan duniawi. Anggapan Umar ini membuat Abu Bakar agak marah sedikit dan mengingatkan Umar untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak puas dengan jawaban Abu Bakar, Umar langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana perdamaian Rasul dengan kaum kafir Quraisy dengan kata-kata dan pertanyaan yang sama persis dengan yang disampaikan pada Abu Bakar. Namun jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku utusan Allah. Aku tidak akan menyalahi perintah Allah dan Allah tak akan menyia-nyiakanku." Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat, yaitu selalu berusaha husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah bersama 1.400 sahabat tertunda keberangkatannya untuk melaksanakan ibadah haji. Terhambat kedatangannya untuk berziarah ke tanah suci. Akan tetapi Nabi dan para sahabat bersabar untuk mematuhi isi perjanjian Hudaybiyah. Bersabar, hanya bertahallul, kemudian kembali ke kota Madinah. Dan lihatlah pada tahun berikutnya, Nabi bersama para sahabat bisa berhaji meskipun hanya dibatasi selama 3 hari. Bisa melaksanakan manasik meski dengan aturan dari kaum Quraisy yang sangat ketat sekali. Dan berikutnya tahun 8 Hijriah, setelah pihak Quraisy dan sekutunya melanggar isi perjanjian Hudaybiyah, Allah Ta'ala memberikan kemenangan besar, hadiah terindah bagi umat Islam, yaitu dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekkah tanpa adanya perlawanan yang berarti. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pemerintah Indonesia memberangkatkan sekitar 221.000 jamaah untuk berhaji tahun ini. Para jamaah Indonesia akan bergabung dengan kurang lebih 2,5 ataupun sampai 3 juta jamaah haji dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan manasik haji. Keberangkatan saudara-saudara kita patutlah kita syukuri bersama. Mudah-mudahan mereka mendapatkan predikat haji yang mabrur, haji yang selalu meningkat kebaikannya. Dan kita yang belum berhaji, mari sama-sama, masih ada peluang kita untuk mendaftar, menyicil angsuran biaya perjalanan ibadah haji. Daftarlah dari sekarang sebelum ajal menjemput kita. Kalaupun ajal menjemput kita terdahulu sebelum kita berangkat menunaikan ibadah haji, yang terpenting Allah telah mencatat amal baik kita, yaitu telah mendaftar ibadah
haji untuk menggugurkan rukun Islam yang kelima. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian Hudaybiyah adalah sebuah rangkaian peristiwa yang telah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Setelah kita membaca sirahnya, setelah kita membaca perjalanan sejarah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa selaraskan dalam kehidupan nyata kita. Kita mengambil hikmahnya, yaitu peristiwa Hudaybiyah menunjukkan sikap keteladanan, komitmen baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengedepankan perdamaian daripada peperangan, membuktikan kemuliaan dan ketaatan sahabat terhadap baginda Rasul dengan mendahulukan syariat daripada logika. Kemudian anjuran berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan banyak membaca sirah nabawi semakin menambah kecintaan kita kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan keluarga kita untuk selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله ذي القوة المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة القدس وقال سبحانه وتعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة التابعين وتابع التابعين والعلماء والمصنفين والمفسرين والمحدثين والفاقهين في الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين واهلك الكفرة المشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون.